Halo bro, selamat datang kembali di Brothers Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama kriminal thriller yang berjudul Collateral. Film yang dirilis pada tanggal 6 Agustus 2004 ini disutradarai oleh Michael Mann, dibintangi oleh Tom Cruise, Jamie Foxx, dan beberapa nama terkenal lainnya. Film ini nggak umum bro. Biasanya, Tom Cruise itu memerankan karakter protagonis atau lakon. Namun di sini adalah sebaliknya, mengisahkan tentang seorang supir taksi yang secara nggak sengaja mendapati dirinya sebagai sandera dari seorang pembunuh bayaran. Semalaman dia mengantar psikopat ini menuju target yang telah ditentukan. Film ini mendapat review positif dari para kritikus. Jadi gak aneh kalau Collateral mendapat rating 7.5 di IMDb. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya bro. Scene dibuka dengan memunculkan sosok lelaki misterius yang telah sampai di kota LA. Dia berjalan dan gak sengaja menabrak seorang pria. Setelah basa-basi, di sini nampak tasnya telah bertukar atau ditukar dengan si pria tadi. Adegan berpindah dengan menampilkan seorang pria yang sedang menunggu pergantian shift kerjanya. Dia adalah Max, seorang sopir taksi berpengalaman dan berusaha untuk membuka bisnis taksi limosin miliknya sendiri. Sore itu, dia bergegas untuk masuk taksinya untuk mengejar setoran. Malamnya seorang penumpang bernama Annie berbincang dengan Max dan bertaruh tentang rute tercepat menuju kantornya. Singkat cerita, Max menang dengan menunjukkan rute tercepat ke tujuan. Annie begitu terkesan dengan kemampuan Max. Diketahui Annie berprofesi sebagai jaksa Departemen Kehakiman Amerika. Dia memberikan kartu namanya kepada Max sebelum akhirnya dia pergi. Penumpang Max selanjutnya adalah Vincent, sosok lelaki yang muncul di awal film ini. Nampak Vincent juga sangat terkesan dengan skill navigasi Max. Max telah bekerja selama 12 tahun sebagai supir taksi. Gak heran jika dia sangat menguasai LA dan bisa memperkirakan jarak tempuh lokasi penumpangnya. Vincent menawarkan Max $600 untuk mengantarnya ke beberapa lokasi. Dengan enggan karena bisa melanggar regulasi kantornya, Max akhirnya menerima tawaran itu. Saat menunggu di parkiran, tiba-tiba Max kaget karena ada mayat yang terjatuh di atas taksinya. Vincent lalu menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Dia mendapat tugas dari penyewanya untuk mengeksekusi 5 orang target. Dia juga menodongkan pistol pada Max dan memaksanya untuk membantu menyembunyikan mayat di bagasi. Tak selang beberapa lama, muncullah detektif bernama Ray Fanning yang memanggil seorang bernama Ramon. Ternyata itu adalah TKP di mana Vincent menghabisi target pertamanya. Faktanya, Ramon adalah seorang informan Fanning itu sendiri. Dia bekerja pada bos narkoba bernama Felix Reyes untuk menggali informasi dan memberikan informasi itu pada Fanning. Di pemberhentian kedua, Vincent menahan Max dengan kabel tis pada setir mobil, sementara ia melancarkan aksinya dengan mengeksekusi target kedua. Max yang nggak bisa bergerak mencoba menarik perhatian dengan menekan bel mobil supaya ada orang yang mau menolongnya. Tapi bukannya ditolong, tapi dia malah ditodong oleh orang yang mendatanginya. Maling itu merampok dompetnya dan mengambil koper Vincent. Sesaat kemudian Vincent kembali dan dengan sekejap mata, dia mengedor kedua maling itu dengan pistolnya. Max begitu syok melihat peristiwa itu. Tanpa merasa berdosa, Vincent kemudian mengajak Max minum-minum di sebuah klub jazz. Vincent nampak menikmati permainan musik jazz Daniel, yang mana diketahui ia adalah pemilik dari klub jazz itu. Setelah selesai manggung, Vincent mengajak Daniel untuk mengobrol santai. Di tengah obrolan, Vincent mengatakan bahwa Daniel adalah target ketiganya. Max memohon kepada Vincent untuk melepaskan Daniel. Vincent sempat berkompromi dengan memberikan pertanyaan kepada Daniel. Namun pada akhirnya, dia ngedor 3 kali kepala Daniel, yang menyebabkan Daniel tewas seketika. Hal ini lagi-lagi membuat Max shock berat. Max ingin lepas dari Vincent, namun Vincent gak bernegosiasi dan memaksa Max untuk mengantarkannya pada target selanjutnya. Atasan Max mengontak lewat radio. Dia memberitahukan bahwa ibunya terus-terusan menelepon pangkalan taksi untuk sekedar bertanya kondisi dan di mana Max berada. Diketahui setiap malam Max selalu mengunjungi ibunya di rumah sakit. Vincent memaksa Max datang ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Sesampainya di rumah sakit, sang ibu dengan bangganya menceritakan pada Vincent bahwa Max telah memiliki perusahaan taksi limosinnya sendiri. Jelas saja hal itu membuka kebohongan Max. Di saat Vincent lengah dengan cerita si ibu, Max kabur dengan membawa koper Vincent yang berisi tentang data targetnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sebuah jembatan layang, Max yang tersudut langsung melemparkan tas Vincent ke jalan tol yang membuat isinya hancur berantakan.
Vincent sangat marah, dan kali ini ia memaksa Max untuk menemui Felix Reyes. Tujuan Vincent di sini adalah untuk mendapatkan informasi tentang dua target terakhirnya. Dia juga mengancam akan membunuh ibunya Max jika Max gak menurut. Max akhirnya menyamar menjadi Vincent dan mencoba menemui Felix. Singkat cerita, Max pun berhasil mendapatkan data target Vincent. Felix menyuruh anak buahnya untuk membunuh Vincent jika ia gak berhasil untuk melakukan pekerjaannya. Max dan Vincent melanjutkan perjalanan untuk menemui target selanjutnya, yaitu Peter Lim. Dia diketahui sedang dugem di klub malam bernama Fever. Di lain tempat, Fanning mengungkap hubungan antara ketiga korban pembunuhan dan melaporkan temuannya ke agen FBI bernama Frank Pedrosa. Pedrosa mengidentifikasi para korban ternyata adalah saksi yang akan mendakwa Felix Reyes. Di dalam klub, Vincent melakukan aksinya dengan membunuh anak buah kiriman Felix. Pengawal Lim juga dibabat habis oleh Vincent. Lim pun akhirnya tewas di tangan Vincent. Fanning berusaha menyelamatkan Max hingga keluar klub. Tetapi, Vincent dengan sigap mengedornya dan memaksa Max kembali ke dalam taksi. Di dalam taksi, Max dan Vincent berdebat dan saling menghina kehidupan satu sama lainnya. Vincent mengejek Max karena ia penakut dan kurang berambisi mewujudkan impiannya. Sementara Max mencaci Vincent karena gak ada jiwa sosial dan solidaritas. Max yang sangat marah sengaja mengegas mobilnya menerobos banyak lampu merah. Dan dalam insiden kecelakaan itu, keduanya berhasil selamat. Tetapi Vincent kabur karena mendengar sirine mobil polisi yang datang. Pak polisi mencoba membantu, namun ia melihat mayat di bagasi sehingga ia harus menahan Max. Saat akan ditahan, Max melihat tablet Vincent dan mengetahui target terakhir Vincent adalah Annie. Ia kalap dan melawan polisi tersebut. Dengan modal pistol Vincent yang tertinggal di taksi, Max semakin brutal dan merampas HP seorang pejalan kaki untuk menelepon Annie lewat kartu namanya. Max memperingatkan Annie bahwa Vincent mengejarnya. Annie sempat ragu, sampai Max bercerita bahwa Vincent adalah utusan Felix. Annie menelepon 911. Namun arus listrik sudah dipadamkan oleh Vincent dengan kapak. Situasi sangat-sangat mencekam saat listrik padam. Vincent akhirnya menemukan Annie dan menodongnya dengan pistol. Sebelum melancarkan aksinya, Vincent keburu didor Max, namun hanya menggores telinganya. Max dan Annie kabur, keluar hingga memasuki sebuah kereta. Vincent berusaha mengejar mereka berdua, hingga akhirnya bisa mencapai kereta yang ditumpangi Max dan Annie. Ketegangan terus berlanjut hingga sudah tidak ada jalan lagi bagi Max untuk kabur. Saat terpojok di ujung gerbong, terjadi baku tembak sengit antara keduanya. Keadaan kereta menjadi gelap ketika mereka menembak satu sama lain. Saat akan mengisi ulang peluru, Vincent menjatuhkan magazinnya. Dia nampak berdiri terdiam, dan ternyata dia sudah tertembak oleh Max di perutnya. Vincent yang terluka memilih duduk di kursi penumpang dan akhirnya ia pun tewas. Sementara Max dan Annie turun di pemberhentian selanjutnya dan berakhirlah alur cerita film Kolateral ini, bro. Akting Tom Cruise walau sebagai pemeran antagonis, namun tetap epic. Jamie Foxx juga gak kalah bagus. Adegan survival dan kejar-kejaran benar-benar membuat degup jantung berdebar parah. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan konten ini. Bantu kami untuk bisa mengembangkan channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.